Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saidi. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again. Mudah-mudahan liburan hari ini cukup menyenangkan dan kita ngelihat Bitcoin hari ini kena down lagi. What is going on, everyone? Kita akan coba lihat dari price actionnya. Tapi sebelum kita lihat price actionnya, saya pengen sharing dulu sedikit sama teman-teman cuplikan dari video terakhir karena memang ini adalah pembahasan kita terakhir ya. Sebenarnya nanti saya ada opening sedikit, tapi harapan saya teman-teman di sini bisa menerima dengan baik ya. Wait a second. Saya jelaskan lagi di video yang ini, mungkin nanti teman-teman akan bilangnya saya moonboy gitu ya. Padahal, kalau saya pribadi personally ya, ini yang saya perhatikan saat ini ya, dari segi price action dan segi fundamental, menurut saya semuanya itu sejalan. Dan kalau misalkan demikian, ya sifatnya rebound ini mungkin hanya sementara aja. Dan saat ini kalau Oke, hopefully itu sudah clear ya, itu video kemarin sih. Nah sebenarnya ini masalah, bear boy dong sekarang, karena belum ada open posisi lagi dengan alasan fundamental, tetap dong seperti dulu analisa dua arah. Memang sebenarnya ya lebih better analisa dua arah gitu ya. Tapi kan gimana ya, kalau kita ngelihat memang sudah lebih clear gitu loh, dengan kondisi yang memang tidak atau belum mendukung, gak ada salahnya gitu. Dan saya lihat di sini likes-nya 8 orang ya, ini sebantu jadi 9 ya. Artinya ada banyak orang yang mungkin pemikirannya serupa. Jadi saya pengen menjelaskan sekali lagi bahwa semua video yang saya sajikan di YouTube channel saya itu tujuannya, objektifnya itu lebih ke arah apa adanya dengan kondisi update terkini. Nah, kalau teman-teman pengen tahu lebih detailnya, boleh gabung di grup Telegram ya. Di sini kalian bisa lihat ada bacaan yang baru aja saya sharingkan, dan bacaan ini harusnya punya ya manfaat yang cukup oke buat teman-teman, pemahaman lebih lanjut soal bagaimana financial market, gimana seorang trader dan lain sebagainya. Cara gabungnya simple, kalian klik aja link yang ada di sini ya. Habis itu dia akan ngedirect kalian untuk Telegram itu ya. Oke, so kita bakal masuk ke dalam analisisnya. Sorry, openingnya kita ngebahas itu sedikit. So sebenarnya gini guys, kita udah sempat sharing soal outlook ini dalam beberapa hari terakhir ya, which means sebenarnya saya cukup yakin kalau saya lihat dari sebenarnya likes dan dislikes sih paling gampang, karena kan kalian nggak bisa ngeliat ya dislikes yang ada di YouTube channel saya gitu. Saya juga nggak tahu, tapi kayaknya itu tergantung settingan sih kalau nggak salah ya. Soalnya update YouTube-nya tiba-tiba ke update gitu ya. Tahu-tahu dislikes yang ada di video-video saya itu sekarang nggak kelihatan kayak gini gitu loh. Jadi kalau saya dislike ya nggak kelihatan gitu ada berapa yang dislike. Dan ternyata lumayan banyak guys. I mean, bukan saya masalah kalian nge-dislike-nya atau gimana gitu ya. Tapi pertimbangan saya tuh gini, kalau misalkan kalian nggak siap dengan sebuah situasi di financial market di mana resiko pasar itu ada. Ya, resiko pasar itu buat yang nggak tahu adalah pasar itu bisa bullish, tapi at the same time mereka bisa jadi bearish. Dan kalau kalian nggak siap dengan kondisi tersebut, mungkin dari segi mental, mungkin kalian ngerasa video-video yang saya sharingkan itu sifatnya FUD atau bikin kalian takut untuk invest dan lain sebagainya, pahami dulu guys. Saya juga tipikal orang yang oportunis. Artinya saya di sini ngelihat bagaimana kita bisa memanfaatkan situasi tertentu pada market, entah itu buat make profit atau gimana. Tapi yang pasti ya untuk trading atau investing semuanya punya strateginya. Jadi yang saya lakukan pada dasarnya adalah memberi pandangan saya terkait bagaimana kondisi pasar saat ini dan gimana kira-kira pergerakan berikutnya, which means ya kita sama-sama saksikan lah dari video yang sebelumnya saya sudah sharingkan plus dengan kondisi market hari ini gitu loh. Bukan berarti saya bilang saya bener, saya cenayang dan lain sebagainya, tapi basically ya ini memang hal yang kita antisipasi gitu. Ini bukan berupa prediksi ya, bukan saya bilang kayak masih bisa turun lagi terus langsung turun, terus saya langsung kayak wah happy banget nih, bener nih gue buktiin nih ke lu orang. Bukan kayak gitu, tapi more like gimana kalian bisa mengantisipasi yang saya juga antisipasi ya. Istilahnya saya mencoba untuk memberitahu dan memberikan informasi ini. Jadi buat teman-teman mungkin yang ya kurang nyaman dengan konten saya yang mungkin sifatnya lebih ke arah bearish atau ngebahas tentang downtrend atau bear market, ya mungkin sebaiknya jangan dilanjut nonton gitu loh, karena ya saya juga nggak tahu gimana, tapi tujuan saya intinya baik lah dalam create video ini. Dan saya cukup yakin mungkin viewers saya yang lain, YouTube subscriber saya yang lain bisa memahami hal itu dan setidaknya bisa memanfaatkan konten saya dengan baik ya. At least punya ya sesuai dengan ekspektasi kalian lah, itulah setidaknya harapan saya. Oke, nah sedikit review. Sebenarnya kalau kita ngelihat dari price action ya,
berdasarkan close candle kemarin, ini pembahasan kita ya. Kalau misalkan seandainya close candle bisa membentuk doji seperti ini berarti memang sebetulnya kondisi market saat ini itu terkonfirmasi dengan resistance yang sangat kuat pada kisaran $32.000. Sebenarnya kalau kita lihat dari time frame daily-nya sendiri, maksud saya time frame hourly-nya sendiri atau 4 jamnya, Big Fan Zone ini adalah area yang saya bisa katakan ya, bisa dibilang sebagai area yang kita antisipasi lah, sebagai sebuah potensi resistance paling kuat untuk Bitcoin. Dan Big Fan Zone itu sudah ada sejak lama ya. Kalau kalian lihat analisis Big Fan Zone saya ya, ini yang saya sharingkan di grup advance ya, which means sebenarnya udah lama, dari sebelum terjadi breakout pun Big Fan Zone-nya sudah ada di sana guys ya. Ini sebelum breakout Big Fan Zone already there, after breakout Big Fan Zone still there, dan saat ini setelah marketnya rebound Big Fan Zone still there. Nah sebenarnya secara simple buat teman-teman penonton ya yang nonton YouTube channel saya biasa, video-video saya, kalau misalnya kalian ngelihat kayak area-area yang saya consider sebagai Big Fan Zone, percaya aja area tersebut punya impact besar terhadap kondisi market. Dan sometimes reaksinya bisa berlebihan. Seberapa berlebihan? Contohnya seperti kondisi yang terjadi saat ini. Jadi kalau kita memberikan penilaian secara hanya Big Fan Zone saja, kalian bisa lihat ya, seperti ini. For example ya, here you go, the Big Fan Zone ya. Ada reason di balik ya area yang saya tandain Big Fan Zone ini, dan kalau kita perhatikan ini sebenarnya pada close candle kemarin di time frame 4 jam itu menunjukkan close candle dengan berupa bearish engulfing pattern ya. Salah satu member dari SAG juga udah ada yang mention soal terbentuknya hanging man ya. Well sebenarnya ini kalau dari bodinya sih lumayan panjang, tapi tail candle-nya juga panjang, artinya bisa dikonsider sebagai yang namanya hanging man candlestick pattern, which means ini lebih ke arah bearish reversal ya. Jadi kalau kalian ngelihat hanging man kondisinya kayak gini ya, body candle-nya panjang, bisa hijau bisa merah, itu artinya ada indikasi market bisa terreverse ya. Dan kalau kita lihat ini hanging man di ujung dari sebuah uptrend itu mengindikasikan market bisa berpotensi rebound ya. Anyway, thank you buat Bro Kronos Paradox ya, kamu salah satu orang yang, bukan salah satu sih, malah dia yang ngasih tahu ya soal hanging man ini gitu. Kalau saya melalui another confirmation yaitu bearish engulfing, dan saya rasa itu udah cukup ya by the time terbentuk bearish engulfing. Setelah itu kita beberapa waktu lalu itu sempat melakukan observasi ya, dalam arti kita lihat ini bisa kita consider sebagai proses sideways. Cuman di dalam proses sideways ini, kalau kita turun time frame lagi ke 15 menit, kita bisa lihat sebenarnya market itu berkali-kali terreject dengan membentuk semacam, ya kalian bisa consider ini sebagai chart pattern seperti misalnya bearish flag atau misalnya ascending broadening wedge pattern, which means ini nge-lead kondisi market juga ke arah bearish ya. Dan ternyata breakdown dari sana kita ngelihat pergerakannya sangat impulsif dan bahkan tidak ada respect terhadap area bullish order block yang ada pada kisaran range terakhirnya. Jadi kalau kita bisa bilang ini prosesnya ya lebih kayak sebentar ya, seperti yang kita sudah sempat discuss ya. Ini naik, turun, oke, swing high, swing low. Naik, turun, swing high, swing low. Naik, turun, tidak mampu naik lagi, turun, tidak mampu naik lagi, and then turun ya. Nah, kalau kita lihat proses turunnya ini berarti dia sudah nge-break dari swing low terakhirnya, sekaligus area di mana market itu sebelumnya sangat powerful dan naiknya sangat kencang sekali. Artinya di situ tidak menimbulkan reaksi sama sekali. Jadi, kita bisa consider posisi saat ini ada kemungkinan ya para whales yang sedang melakukan dump terhadap Bitcoin ya. I mean, seperti yang udah kita bahas juga di video-video terakhir, kondisi ini sudah pernah terjadi sudah pernah terjadi sebelumnya ya. Di sini kita bisa lihat ya, terbentuk falling wedge, breakdown terjadi, and then boom ya. Kali ini sideways dan reverse. Kalau saat ini itu prosesnya lebih cepat ya, prosesnya jauh lebih cepat. Dia break sedikit ya, naik, hari yang sama langsung turun, oke? Lebih tepatnya 2 hari setelahnya langsung turun. Berarti memang kita bisa katakan kondisi market Bitcoin belum siap untuk kembali bullish ya. Jadi pantauan yang kita perlu perhatikan saat ini menjadi concern saya untuk melihat kondisi Bitcoin nantinya adalah bagaimana dia akan bereaksi pada kisaran range trend line yang sebelumnya menahan pergerakan Bitcoin cukup lama. Alright, so untuk sementara ini kita lihat dulu reaksinya di kisaran range ini, apakah dia akan mengkonfirmasi potensi menjadi
kita bisa consider higher low dan kemudian dia meneruskan penguatan, atau dia tidak mampu create higher low dan akhirnya ter-reject kembali pada area resistance-nya serta meneruskan kembali pelemahannya menuju ke potential target yang sudah kita discuss dari beberapa hari lalu, yaitu kisaran range ini ya. Kisaran range antara kita bisa lihat ya 27.000, 25.000 dan seterusnya. Terutama pada time frame weekly ya. Weekly udah kita kasih penekanan beberapa kali, which means itu di kisaran $22.000 secara long term, yang artinya bukan hari ini terus kita bahas terus besok lusa itu langsung turun ke sana gitu ya. Mungkin prosesnya bisa takes time. Jadi kita coba lihat bagaimana progres pergerakan Bitcoin dan gimana kira-kira reaksi market mungkin terhadap kebijakan The Federal Reserve ya, tentang dia mau mengurangi balance sheet-nya. Karena kalau kita lihat hari ini itu nggak cuman Bitcoin, tapi hari ini juga diiringi dengan kondisi stocks ya. Stocks juga sama-sama ter-reject. Alright, so itu aja mungkin update saya seputar market, terutama untuk Bitcoin. Hopefully video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Keep positive ya, stay strong, stay safe buat everybody yang lagi transaksi. Selalu ingat untuk manage resiko kalian, jangan sampai overtrade, jangan sampai transaksi dengan resiko yang sangat besar ya, apalagi sampai terkena likuidasi. Itu sangat disayangkan teman-teman. Oke, saya rasa itu aja mungkin update-nya. Ya, barangkali nanti ada yang menarik lagi, saya akan update kembali seperti biasa. Alright, God bless everyone, have a nice day, cheers and bye bye.